Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazila al-ujur. Wa subhanahu alladzi harrama sawmahu wa awjaba fitrahu wa hadara fihi minal dhunub. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa haqqul mahmud wa ajalul mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi aqama manar al-islam ba'da al-dujud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salamat ad-daimain mutalazimain ila yaumil ba'thi wal nusyur. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang cerah, di atas hamparan bumi yang terbentang luas dengan beratapkan awan putih yang menggambarkan keikhlasan hati dan kebesaran jiwa. Di pagi yang bahagia ini tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam memandangkan kalimat takbir dan tahmid dengan suara yang genggam gembira, bersahut-sahutan dari tiap sudut penjuru dunia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat menikmati hari raya Idul Adha untuk kesekian kalinya bersama ratusan juta kaum muslimin yang bertaburan di seluruh dunia, yang berkumpul di masjid-masjid, surau dan lapangan terbuka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dan merenungkan dan mengambil hikmah dari sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi bagi umat Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu peristiwa agung yang perlu kita teladani pada hari raya Idul Adha adalah perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dengan pengorbanannya telah berhasil mewariskan monumen ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban bagi orang mukmin hingga saat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok hamba Allah yang telah teruji keimanannya sejak usia belia, hidup dengan berbagai macam ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan keluarga. Dari sejarah ini kita dapat pelajaran bahwa semakin kuat iman, semakin berat cobaan dan ujian. Seperti sebuah pohon yang besar dan tinggi, semakin keras angin akan menerpanya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok seorang ayah yang arif dan bijaksana yang harus menjadi tauladan bagi orang tua masa kini. Beliau memiliki istri yang seharusnya juga menjadi figur para ibu saat ini. Sang ibu yang baik hati, mendidik anak, melindungi keluarga, sabar dan tabah. Ia relakan suaminya pergi memenuhi panggilan Allah. Ia rela berkorban apa saja untuk kepentingan perjuangan sebagai bakti kepada suami dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok seorang Siti Hajar. Beliau memiliki seorang putra yang seharusnya diteladani oleh generasi muda sekarang. Hormat kepada orang tua, cinta kepada keduanya dan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia rela mengorbankan jiwa dan raga untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika Nabi Allah Ibrahim genap berusia 86 tahun, belumlah puas merasakan kebahagiaan yang telah Allah berikan kepadanya dan keluarga dengan adanya seorang putra yang masih belia, yang menjadi buah hati belahan jantung. Kembali Allah menguji ketaatan
dan kecintaan Nabi Ibrahim. Apakah cintanya kepada anak mengalahkan cintanya kepada Allah? Sayangnya kepada keluarga mengalahkan baktinya kepada Allah. Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, anak yang ia cintai. Sehari sesudah mendapatkan mimpi, Nabi Ibrahim merenungkan apakah sebuah mimpinya benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala atau bukan. Karenanya hari itu dinamakan Yaumut Tarwiyah, hari perenungan dan pemikiran. Pada hari kedua barulah ia yakin bahwa mimpi itu betul-betul dari Allah, sehingga hari itu dinamakan Yaumul Arafah. Hari mendapatkan pengetahuan dengan sadar. Dan pada hari ketiga Nabi Ibrahim mengambil keputusan dengan keyakinan yang bulat, dan di hari itu dikenal dengan Yaumul Nahar, hari melaksanakan penyembelihan. Dalam kebimbangan antara cinta kepada anak dan cinta kepada Allah, ketika detik pengorbanan yang dramatis akan berlangsung, terjadilah dialog antara ayah dan seorang anak yang amat menggugah hati dan perasaan. Sebagai contoh kokohnya keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh arif dan bijaksana Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail seperti yang dilukiskan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fandur madza tara. Nabi Ibrahim berkata, duhai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku akan menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail dalam usia belia, polos dan lugu, dengan segala kerendahan hati sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan Rabb-nya. Nabi Ismail menjawab apa yang menjadi kebimbangan dan kegelisahan orang tua. Qala ya abati al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Duhai ayah, kerjakanlah apa yang diberitakan kepadamu. Insyaallah kamu mendapati aku tergolong orang-orang yang sabar. Subhanallah, begitu indah hubungan orang tua dan anak. Cucuran air mata haru sang bapa akan ketulusan seorang anak yang soleh. Dan Nabi Ibrahim menyadari bahwa ia pernah berdoa kepada Allah dan beliau meminta keturunan. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, berikanlah kepadaku anak yang termasuk orang-orang soleh. Dan Allah menjawab, fabasyarnahu bi gulamin halim. Maka kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarga bukan tidak ada rintangan. Sejak awal, iblis lalu mengganggu pelaksanaan penyembelihan. Merasa gagal mengganggu Nabi Ibrahim dan Ismail, iblis mengganggu Siti Hajar. Karena merasa yakin apa yang dilakukan suami dan anaknya adalah perintah Allah, Siti Hajar pun melawan iblis dengan berkata, jika memang perintah Allah, jangankan Ismail, saya Siti Hajar siap disembelih. Inilah sosok seorang ibu yang cinta keluarga dan cinta kepada yang Maha Kuasa. Detik-detik penyembelihan yang dramatis begitu mengharukan, terlebih ketika Nabi Ismail dengan penuh tawakal memohon kepada ayahnya, wahai ayah, ikatlah